Perkenalkan, nama saya Ardelia Punanti Syadira dengan NIM 22095111012 dari kelas B. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu bagian dari pendahuluan. Jadi, bakteriologi sendiri adalah ilmu atau studi yang mempelajari bakteri dan pengaruhnya terhadap sebuah penyakit dan obat-obatan, serta bidang lainnya itu yang digunakan seperti dalam pertanian, industri, perekonomian, dan berkaitan pemasukan makanan. Lalu, bagaimana dengan mikrobiologi? Mikrobiologi adalah ilmu pengetahuan berkehidupan dengan makhluk-makhluk kecil yang tidak dapat dilihat secara langsung atau harus menggunakan mikroskop sebagai alat bantu untuk mengamati dari mikrobiologi tersebut atau makhluk-makhluk hidup kecil tersebut. Dalam dunia peternakan atau pengelolaan peternakan babi, sapi, itu tidak lepas dari berbagai kendala yang menghambat produktivitas suatu peternakan tersebut. Salah satunya adalah infeksi penyakit yang terjadi dalam hewan ternak tersebut. Seperti ada kasus anak babi maupun babi dewasa yang ditandai dengan fesesnya berupa mencret berwarna putih, dan infeksi yang menyerang anak babi tersebut mengakibatkan penurunan dan pertumbuhannya terhambat karena hal tersebut. Dan jika tidak segera ditangani akan menimbulkan dampak negatif serta mengakibatkan kematian. Jadi tujuan dari kali ini kita akan mengetahui kejadian penyakit tersebut terjadi pada ternak babi dan kita akan mengidentifikasi penyebab penyakit dan menanggulangi penyakit tersebut agar tidak menular ke hewan-hewan lain. Yang pertama yang harus dilakukan adalah pengenalan alat dan bahan untuk pemeriksaan workshop yang bertujuan untuk persiapan terhadap media biakan dan peralatan yang diperlukan. Lalu setelah persiapan alat, yang kita lakukan adalah pewarnaan garam. Pewarnaan garam terhadap bakteri tersebut. Lalu selanjutnya adalah proses isolasi bakteri atau kuman dan identifikasi bakteri tersebut. Dan yang terakhir adalah uji sensitivitas bakteri. Pertama yang diperlukan adalah menyiapkan materi dan metode dalam pengenalan alat dan bahan untuk pemeriksaan workshop. Setelah alat dan bahan disiapkan, alat dan bahannya seperti yang ada di atas ini, selanjutnya kita akan menyiapkan pembuatan dari media MAC dan EMBA sebelum melakukan pewarnaan garam. Setelah pewarnaan garam, setelah alat dan bahan disediakan seperti yang ada di atas ini, alat dan bahannya, selanjutnya kita akan melakukan prosedur kerjanya. Melakukan proses pewarnaan garam, kita ini akan mensterilkan alat dan bahan-bahannya, seperti dengan membersihkan alat menggunakan alkohol 70-50% atau memanaskannya di atas api bunsen untuk mensterilkan dari bakteri luar. Pertama itu adalah tutup asupan dengan kristal violet dan biarkan selama 1 menit. Setelah itu dibilas dengan air keran yang mengalir. Lalu tutupan asupan dengan iodium selama 1 menit. Lalu bilas dengan air seperti yang langkah sebelumnya. Lalu hilangkan warna apusan dengan alkohol 95%. Lalu bilas apusan lagi dengan air yang mengalir. Lalu setelah itu ditutup apusannya secara perlahan dengan safranin selama 1 menit. Lalu bilas apusan secara perlahan di bawah air mengalir lagi dan amati proses perubahan yang terjadi dengan dibawa objektif daya rendah yaitu 10 kali, kemudian dibawa objektif minyak imersi dengan perbesaran imersi 100 kali. Selanjutnya adalah proses isolasi dan identifikasi kuman. Setelah alat dan bahan disiapkan seperti yang ada di atas ini, selanjutnya kita akan melakukan prosedur kerjanya. Yang pertama itu adalah isolasi bakteri. Yang pertama kita harus menyalakan api bunsen dan mengambil spesimen isolasi bakteri yang sudah tersedia, yaitu media Na dan media EMBA. Kita mensterilkan jarum OC di api bunsen, lalu mendinginkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Lalu pengambilan isolasi bakteri ini diambil hanya sedikit. Lalu mengoleskan isolasi bakterinya di media Na dan EMBA menggunakan gores atau stick plate seperti menggores ke kanan dan kiri. Lalu memulai kembali langkahnya pada media lainnya lalu setelah itu kita inkubasi sampelnya selama 24 jam dengan suhu 37 derajat dalam inkubator. Proses identifikasi bakteri yang pertama itu kita juga menyalakan api bunsen lalu mengambil media Na dan EMBA-nya yang terbentuk koloni bakterinya. Needle, media TSA, media SIM, media MR, VP, media simositrat, media uji gula-gula,
yang berdekatan dengan api bunsen yang tujuannya supaya media tersebut tidak terkontaminasi oleh bakteri luar. Lalu kita mengamati identifikasinya secara morfologi. Lalu setelah itu kita mensterilkan needle-nya dengan memanaskan di api bunsen, kemudian kita dinginkan. Lalu kita menambil sedikit koloni bakteri yang ada di dalam isolasi menggunakan needle yang sudah disterilkan tadi. Lalu kita menanam koloni bakteri tersebut ke dalam media uji yang sudah disediakan, yaitu media uji TSIA, media uji Simon Citrat, MRVP, uji gula-gula, dan yang terakhir uji SIM. Lalu setelah kita inkubasi media-media tersebut selama 24 jam di dalam inkubator dengan suhu 37 derajat. Terakhir adalah uji sensitivitas antibiotika. Berikut adalah alat dan bahannya yang ada di atas, yaitu bahannya ada meluritan agar atau MAH dan Macfarlan, lalu ada paper dish dan alkohol 70%. Prosedur kerjanya itu kita harus memanaskan OC-nya terlebih dahulu, lalu inokulasi 3-10 koloni, lalu kita inkubasi selama 37 derajat selama 2-5 jam. Lalu amati pertumbuhan bakteri, lalu dicocokkan dengan standar kekeruhan Macfarlan yaitu 0,5. Apabila terlalu keruh, maka biarkan bakteri ditambahkan larutan boiling steril sampai kekeruhannya sama. Lalu setelah kekeruhannya sama, kita ambil bakterinya split sebanyak 0,5 mm dan ditanam dalam media. Lalu kita tunggu sekitar 5-10 menit. Lalu kita inkubasi lagi pada suhu 37 derajat selama semalam atau 24 jam. Lalu setelah keesokan harinya kita amati dan catat hasil killing zone-nya yang terjadi pada masing-masing paper dish. Berikut adalah hasil dari pengenalan alat dan pemeriksaan workshop. Lalu selanjutnya adalah hasil dari praktikum pewarnaan gram. Lalu ini adalah hasil dari praktikum isolasi dan identifikasi kuman atau bakteri. Lalu yang selanjutnya dan yang terakhir adalah hasil dari praktikum terakhir, yaitu uji sensitivitas bakteri terhadap antibiotika. Jadi dari hasil praktikum ini, bakteri E. coli diidentifikasi dari metode pewarnaan gram dengan ciri-ciri berukuran besar, berbentuk batang dengan ujung membulat, terlihat berdiri sendiri atau kadang bergerombol, dan berwarna merah atau merah muda atau yang kita kenal dengan pink setelah dilakukan pewarnaan gram. Hal ini menunjukkan bahwa bakteri tersebut terkandung dalam feses bakteri gram negatif dengan sifat ditunjukkan koloni yang terkandung dalam bakteri berwarna gelap dengan kilatan metalik. Lalu pada isolasi dan identifikasi bakteri, media nutrien agar atau Na, di sini bakteri menunjukkan ciri berbentuk bulat, berwarna putih dan krim, lalu tepiannya halus dan elevasinya cembung. Hal ini menandakan bahwa bakteri merupakan bakteri dari famili Enterobrachiaceae, sementara pada media EMBA, bakteri menunjukkan ciri berbentuk bulat dan tidak beraturan. Lalu ada warna hijau metalik, tepiannya halus, elevasinya cembung dan cenderung bersatu. Ini merupakan ciri dari bakteri Escherichia coli. Lalu pada percobaan melalui uji biokimia pada media TSIA, SCM, RMVP, lalu media SIM dan gula-gula, terjadi beberapa perubahan. Pada media TSIA, perubahan yaitu warna hitam pada media. Hal ini terjadi karena adanya produksi H2S. Lalu pada media SCA terjadi perubahan warna pada media dari hijau menjadi warna biru jika perubahan positif. Jika perubahannya negatif, warnanya akan sama, yaitu berwarna hijau, tidak terjadi perubahan warna. Lalu pada media MRVP teramati perubahan warna kuning menjadi warna merah. Lalu pada media SIM teramati pengaburan pada area tusukan dan cincin berwarna merah yang menandai adanya motilitas dan produksi indol. Lalu yang terakhir, pada media uji gula-gula terjadi perubahan warna dari bening menjadi warna bening kekuningan atau warnanya sedikit keruh yang merupakan hasil positif. Jika hasilnya negatif, tidak mengalami perubahan. Pada praktikum yang dilakukan menggunakan bakteri Escherichia coli untuk uji sensitivitas antibiotika. Adapun antibiotika yang digunakan adalah clindamycin, basimycin, streptomycin, doxycycline, kanamycin, sildenafil. Lalu bakteri ini memiliki tingkat kepekaan yang berbeda. Pada sildenafil 10, bakteri ini memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi. Pada basimycin, pada antibiotika ini juga memiliki bakteri ini juga memiliki sensitivitas yang terlihat dari zona jernihnya, yaitu terbentuknya dengan diameter 25 mm. Lalu pada streptomycin 10, biarkan bakteri intermediate terhadap antibiotika ini di mana zona yang terbentuk yaitu 12 mm sesuai dengan standar killing zone pada streptomycin 10.
yang untuk tingkat intermediate-nya itu sekitar 12 sampai 14 mm. Lalu pada doxylisin 30, bakteri peka terhadap antibiotika ini di mana terbentuk zona jernih berdiameter 20 mm sesuai dengan standar killing zone dari doxylisin 30 yang tingkat sensitifnya yaitu lebih atau sama dengan 16 mm. Lalu pada kanamisin 30, bakteri resisten terhadap antibiotika di mana zona yang terbentuk hanya 10 mm. Pada kasus babi yang menderita mencret diare putih, media yang digunakan dalam isolasi bakteri adalah iosin methylene blue agar atau EMBA dan McConkie agar atau MCA, di mana MCA adalah media selektif standar untuk Enterobatriciae dan media EMBA adalah media selektif untuk bakteri Escherichia coli. Dan media-media tersebut tentunya membutuhkan kedua alat dan bahan yang sudah dijelaskan di awal. Pewarnaan gram yang dilakukan pada feses babi yang mengalami mencret putih adalah bakteri Escherichia coli memiliki ciri bakteri tersebut berukuran besar dan berbentuk batang ujungnya. Lalu dia kadang berdiri sendiri dan juga bergerombol. Lalu memiliki warna merah atau pink. Setelah dilakukan pewarnaan gram, jika menunjukkan ciri tersebut, dapat dipastikan bahwa bakteri tersebut merupakan bakteri gram negatif. Koloni yang berwarna gerah pada bakteri Escherichia coli menandakan bahwa tingginya kandungan bakteri Escherichia coli yang dikandung pada sampel feses babi. Adanya bakteri Escherichia coli yang menyebabkan kolibalisis salah satunya adalah kurangnya menjaga kebersihan pada kandang dan berakibat fatal pada ternak babi. Lalu pada isolasi dan identifikasi bakteri, pada identifikasi bakteri yang dilakukan secara makroskopis atau pengamatan secara morfologi pada media Na, bakteri menunjukkan ciri berbentuk bulat, berwarna putih dan krim, tepiannya halus dan elevasinya cembung. Hal ini menandakan bahwa bakteri tersebut merupakan bakteri dari famili Enterobacteriaceae. Sementara pada media ENBA, bakteri menunjukkan ciri berbentuk bulat dan tidak beraturan, berwarna pink, tepiannya halus, dan ini menandakan ciri bahwa bakteri tersebut merupakan bakteri Escherichia coli. Lalu pada uji 3 biokimia yang dari media TSIA, SCA, MRVP, media SIM, dan media uji gula-gula menghasilkan beberapa perubahan. Pada media TSIA menghasilkan perubahan warna pada media yang bagiannya agak tegak miring. Perubahan warna pada media hijau itu pada media semen sitrat yang menandakan hasil positif. Itu perubahannya berubah menjadi warna biru. Jika tidak terjadi perubahan warnanya hijau saja, itu berarti merupakan hasil negatif. Lalu pada media SIM teramati pengaburan pada area tusukan pada cincin yang berwarna merah yang menandai adanya motilitas dan produksi indol. Lalu yang terakhir pada media uji gula-gula atau glukosa terjadi perubahan warna dari ungu menjadi warna kuning yang merupakan hasil positif. Hasil negatif tidak mengalami perubahan warna. Pada praktikum uji sensitivitas terhadap antibiotika, pola kepekaan bakteri ada 3, yaitu peja atau sensitif, intermediate, dan resisten. Melalui uji kepekaan dengan metode difusi cakram menunjukkan semakin besar zona yang terbentuk maka semakin tinggi tingkat sensitif bakteri terhadap antibiotika tersebut. Dan jika zona yang terbentuk semakin sempit, maka tingkat resistennya juga terhadap antibiotika semakin tinggi juga. Lalu, bagaimana untuk pengobatan kolibasiolosis atau penyebab diare yang terjadi pada babi? Antibiotik merupakan komponen yang penting dalam mengatasi infeksi bakteri. Namun, pemilihan antibiotik harus dilakukan oleh dokter hewan berdasarkan diagnosis yang tepat. Dan sensitivitas antibiotik terhadap bakteri menyebabkan infeksi. Beberapa antibiotik sering digunakan untuk mengobati kolibasilosis. Namun, ya untuk pemberian obat ini hanya bisa dilakukan oleh orang tertentu, yaitu seperti dokter hewan. Salah satu antibiotik yang biasa digunakan untuk mengobati kolibasilosis atau mencret putih pada babi ini, yang pertama itu adalah enterofloxacin, di mana antibiotik ini termasuk dalam kelas fluoroquinolones dan sering digunakan untuk mengobati infeksi bakteri pada hewan, termasuk bakteri Escherichia coli ini. Lalu yang kedua ada ampicillin, di mana antibiotik ini antibiotik beta lactam yang sering digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Namun dari pemberian obat sendiri, hal yang harus dilakukan adalah menjaga kebersihan kandang, pencahayaan yang cukup, memberikan pakan yang baik, bergizi, sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Jadi yang paling utama itu adalah menjaga kebersihan kandang tersebut dan pola hidup hewan tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi praktikum bakteriologi dan mikologi kedokteran hewan Universitas Udayana semester 2
di mana materi tersebut adalah materi praktikum yang awal hingga akhir, yaitu pengenalan alat untuk pemeriksaan workshop, pewarnaan gram, isolasi dan identifikasi bakteri atau kuman, dan yang terakhir, praktikum terakhir yaitu uji sensitivitas bakteri terhadap antibiotika. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.